dia sendiri merasa bahwa apa sih yang tak omongin ini kok bulat aja dari sini ke sini lagi gitu ya. Sampai pada akhirnya dia punya percaya diri yang kuat untuk bisa berbagi cerita tentang pengalamannya dia belajar di rumah UMKM bersama Barto and Friend. Beliau ini harus mempresentasikan produknya di depan buyers dari luar, calon gitu buyers dari luar negeri itu, dari Malaysia loh padahal Pak PP ya. Dan mereka waktu itu sebenarnya tidak bertemu secara langsung, online. Nah, itu pun masih grogi. Sahabat UMKM, salam sehat. Kita ketemu lagi di program Belajar Bareng Share UMKM Naik Kelas ya. Dan seru episode kali ini saya ketemu dengan rekan sejawat gue. Kayak dokter aja kita ya pakai nama rekan sejawat ya. Ada Mbak Tanti Ari yang akan barengan saya Rudi ngobrol tentang public speaking, dan ini penting juga untuk para sahabat-sahabat UMKM. Mbak Tanti apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dan sebelum kita memulai program, kita perlu juga kembali menyampaikan apresiasi luar biasa untuk manajemen dari Surabaya Industrial Estate Rungkut PT Share ya, yang sudah berdedikasi untuk membantu kami Rumah UMKM 96 bersama teman-teman dari Barto and Friends untuk membuat program ini, menyediakan modul-modul pelatihan yang bisa diakses secara gratis, paling tidak untuk membantu teman-teman yang baru memulai berbisnis sebagai pelaku-pelaku UMKM untuk bisa mendapatkan pelatihan-pelatihan gratis itu di akun YouTube-nya Mercury ya. Dan secara spesifik hari ini kita bersama dengan orang yang tepat untuk berbicara tentang tema kita atau topik kita public speaking ya. Karena Mbak Tanti dan pengalamannya sudah luar biasa begitu ya. Ya, di dunia broadcasting. Jadi public speaking kita ini ala-ala ya. Ala-ala artinya kita nanti akan ngobrol-ngobrol, sharing aja lebih tepatnya Mbak Tanti ya. Betul, seperti itu. Hal-hal yang berkaitan dengan apa itu public speaking, kenapa itu penting buat para pelaku UMKM. Ya. Silakan Mbak Tanti, kita mulai dari apa ini ngobrolan kita hari ini? Ya mungkin yang pertama sekali itu sering saya mendengar teman-teman UMKM itu ngerasa nggak pede untuk berbicara. Aku ini nggak bisa ngomong gitu kan ya. Padahal ya tiap hari lo ngomong. Iya gitu. Jadi aktivitas saya lebih banyak di dapur, ngurusin masakan, beli segala perlengkapan keperluan untuk jualan gitu. Terus kalau tiba-tiba harus disuruh berbicara di depan umum ini, aku harus gimana? Nah itu yang banyak sekali saya temui khususnya di kelas-kelas pelatihan kami di Barto and Friends. Di Barto and Friends ya. Jadi banyak sekali sih, memang tidak semuanya. Ada sebagian teman-teman yang basically mereka adalah dulu mungkin bekerja di kantor, itu lebih mudah untuk bagaimana caranya mereka berbicara di depan umum. Tapi yang memang betul-betul pure murni ibu rumah tangga seperti itu memang agak-agak butuh effort yang luar biasa ya. Iya. Jadi memang topik ini ada untuk benar-benar membantu Anda. Karena gini ya, kita ini memang makhluk komunikasi ya. Tetapi seringkali bukan cuma bagi pelaku UMKM ya, tapi di kantor saja, dimanapun kita seringkali komunikasi kita itu tidak sebaik seperti yang kita harapkan gitu. Nah, seperti karena itu banyak hal sekali ya. Terutama kalau untuk teman-teman ini khusus ya, kita berbicara teman-teman UMKM ya. Jadi sahabat-sahabat UMKM ini biasanya yang paling susah itu pada waktu apa sih yang harus saya sampaikan, apa sih yang harus saya omongkan gitu loh. Padahal itu harusnya mereka membicarakan tentang product knowledge mereka sendiri, yang harusnya udah hafal di luar kepala bagaimana apa kelebihannya gitu ya. Terus apa saja ingredients-nya dari sebuah produk yang mereka hasilkan gitu. Tapi cara menyusun kalimat, cara menyampaikan dengan intonasi artikulasi yang jelas ya. Gesturnya seperti apa, itu yang mungkin hal-hal itu yang kami ajarkan di kelas Barto and Friends khususnya di materi public speaking. Apalagi kalau kita bicara public speaking itu kan yang paling ini ya Mbak Tanti, yang paling banyak dikeluhkan itu, aku grogi ya. Iya sama, gitu ya. Seperti yang padahal kemarin. udah ada di kepala aku loh, semua tak apal loh. Begitu di depan banyak orang kok grogi. Benar, itu baru di depan banyak orang ya. Ada lagi yang
ada salah satu cerita dari teman kita juga ya, itu mantan batch 6 yang beliau ini harus mempresentasikan produknya di depan buyers dari luar, calon buyers gitu dari luar negeri itu, dari Malaysia loh pada waktu itu ya. Dan mereka waktu itu sebenarnya tidak bertemu secara langsung, online. Nah, itu pun masih grogi. Ya. Oke. Hal-hal semacam itu yang pada akhirnya kita sadar bahwa ternyata pelajaran public speaking itu tidak hanya dibutuhkan oleh teman-teman yang memang bergerak di bidang seperti kita ini ya, komunikasi, ketemu sama orang, jadi host, MC, tidak seperti itu, tapi sekarang jadi lebih luas sekali gitu. Ibu-ibu pun ya, teman-teman yang mungkin sekarang sudah mulai aktif berkegiatan dalam sebuah komunitas, itu juga perlu sekali gitu. Ilmu public speaking. Karena kan menurut saya, koreksi kalau saya salah Mbak Tanti, kemampuan public speaking ini juga menjadi cara untuk kita membranding personal kita ya. Betul. Bukan cuma produk kita loh. Iya. Kadang-kadang kan satu yang tidak bisa dilepaskan itu kan adalah bagaimana kemudian kita ini para sahabat-sahabat UMKM yang harus Anda sadari, Anda itu juga harus membranding diri Anda loh ya. Betul. Bukan cuma produk Anda. Iya. Karena ini dua hal yang nggak bisa dipisahkan gitu ya. Ketika Mbak Tanti misalnya jualan roti atau apa gitu, rotinya mereknya A. Itu mungkin memang rotinya udah lebih terkenal dari Mbak Tanti. Tapi kalau misalnya Mbak Tanti juga terkenal, rotinya juga ikutan jadi lebih terkenal lagi gitu kan. Ya. Apalagi sekarang eranya media sosial. Nah, itu malah lebih penting lagi. Personal branding itu malah lebih penting lagi. Karena begitu kita dikenal, kasarnya gini Mas, dodolan opo ya, mau jualan apa aja kalau kita udah lebih dikenal, itu lebih gampang gitu untuk mempengaruhi konsumen kita, untuk mereka mau beli produk kita, itu malah lebih mudah seperti itu sih. Gitu iya, meskipun juga Anda tetap karena kita public speaking ya harus mengasah terus kemampuan, terutama untuk menghilangkan grogi. Mbak Tanti punya kiat nggak? Ini memang sangat kasuistik, nggak bisa digeneralisasi ya. Masing-masing orang itu tingkat groginya beda, gitu kan. Betul. Terus kemudian cara-cara mengatasinya juga beda. Kalau Mbak Tanti gimana cara mengatasi grogi menurut Anda? Saya sendiri ya, kalau saya sendiri biasanya kalau untuk mengatasi groginya itu memang itu tergantung jam terbang sih ya. Betul. Tapi yang pertama, yang paling utama adalah persiapan. Ini persiapan materi nih. Apa nih yang mau saya sampaikan gitu ya. Terus habis itu audiens yang kita hadapin itu siapa? Mengenali karakter audiens yang akan kita hadapi itu penting gitu ya. Jadi aku mau bicara di depan siapa nih gitu. Itu yang pasti. Karena apa? Persiapan materi, tapi kalau kita tidak tahu audiens yang kita hadapi, itu pasti nantinya juga akan berpengaruh tentang cara kita menyampaikan. Seperti itu ya. Terus apalagi ya, latihan. Nah, latihan-latihan kayak gini ini mungkin penting sekali. Saya pun sampai hari ini juga masih tetap latihan. Mas Rudi juga pasti ya. Oh iya. Iya kan? Saya bahkan di banyak kesempatan selalu bilang kuncinya untuk menguasai kemampuan public speaking itu cuma 5L gitu. Latihan. Tidak lebih dari 5, kalau 100 itu kayak orang biritan. Latihan. Kepanjangan lah ya. Oke. Baik, kita balik lagi ke topik kita. Dan nanti apa saja yang kemudian yang harus dipersiapkan oleh teman-teman pelaku UMKM ketika mereka ingin menguasai public speaking ini menurut Mbak Tanti? Ya itu tadi, pertama kuasai produk knowledge-nya teman-teman ya. Terus habis itu ini produk knowledge ini target marketingnya kemana? Nah, jadi bisa tahu nih cara nyampeinnya gimana gitu ya. Kalau misalnya jualan kayak ada salah satu contoh dari teman UMKM kita itu dia jualan makanan-makanan kekinian. Nah, itu pastinya cara menyampaikan atau cara promosinya itu pasti akan berbeda. Konvensional iya seperti itu kan. Jadi kita sesuaikan ya. Endel-endel gimana gitu. Ya nggak endel-endel juga gitu ya. Tapi pastinya itu kalimat yang dipakai itu biasanya karena kita juga ada pelatihan tentang materi ini ya, media sosial ya. Jadi nanti cara bikin captionnya di sosial media itu beda juga Mbak gitu Lucy ya. mengingatkan juga khalayak konsumen kita itu dari level mana itu sangat berpengaruh. Iya, itu sangat penting. Iya, dengan metode apa yang akan kita sampaikan ya. Terus kalau saya biasanya ini tadi balik lagi ya, kalau untuk menghindari grogi dan sebagainya itu ya selain berlatih dan kita tahu target marketnya kita kemana, materi yang kita butuhkan apa gitu ya.
Sesekali memang kita perlu ya. Kayak saya gini ya. Coba Mas, saya di ini dong, saya dikoreksi dong. Nah, biasanya seperti itu ya. Coba dong kalau kayak gini gimana? Kita harus membuka diri untuk hal-hal seperti itu. Betul. Jadi kalau Anda mungkin mempelajari ini lebih jauh lagi, dulu orang selalu bilang berlatihlah di depan kaca. Sekarang enggak. Ya, jangan di depan kaca karena kaca nggak akan berbicara apa-apa gitu ya. Betul. Ya hanya kita sendiri yang bisa menilai, tapi kalau di depan orang lain, dan jangan juga ke orang-orang yang dekat sama kita gitu ya. Oh jangan, pasti nggak objektif. Penilaiannya nggak objektif ya, betul ya. Jadi mentang-mentang kita kenal temen deket gitu ya. Jangan ke sapi, terus nggak apa wes gitu ya. Iya, betul. Dan nanti kita balik lagi juga karena kita sedang sharing dan mengajak sahabat-sahabat UMKM memahami public speaking lebih oke. Kalau dari teman-teman di pelatihannya Batu and Friend dan Rumah UMKM 96 itu apa selama ini yang menjadi tantangan mereka ketika ini kan diajarkan juga di kelas kan ya, public speaking ini ya. Nah itu Mbak Tanti menemukan apa saja? Mungkin bisa di-sharingkan untuk sahabat-sahabat UMKM yang lain. Kalau kebanyakan sih memang mereka itu gugup udah pasti ya. Udah pasti ya? Iya, gugup udah pasti. Terus ini, yang paling utama itu adalah bagaimana menyusun sebuah kalimat, nah merangkai kata. Nah, itu juga biasanya mereka kesulitan. Jadi pada waktu mereka promosi tentang produk mereka, itu bulet kalimatnya gitu loh. Iya. Tahu kan? Jadi nggak sesuai dengan poin-poin apa sebenarnya yang ingin disampaikan. Makanya kita juga selalu menyampaikan kepada teman-teman bahwa bikin dulu poin-poin penting yang akan disampaikan. Setelah itu baru kita merangkai kalimat kata demi kata gitu. Jadi begitu audiens yang mendengarkan tahu, oh maksudnya ini, nggak terlalu bertele-tele ya. Itu biasanya seperti itu Mas. Jadi kadang kita praktek di depan gitu ya. Teman-teman itu udah itu udah pasti ya. Terus makanya yang pertama mungkin ya, percaya diri itu penting. Percaya diri penting. Sering kali kita meremehkan kemampuan diri sendiri. Iya, kita ini sering kali underestimate dengan kemampuan diri kita sendiri. Gitu ya. Padahal sebenarnya grogi itu akan dirasakan oleh semua orang. Sama, kita sendiri pun di detik-detik pertama kalau pada waktu kita mau perform itu pasti juga akan grogi gitu loh. Cuman yang membedakan adalah bagaimana kita mengcounter itu dengan cepat. Karena lagi-lagi karena jam terbang. Betul. Maka cara terbaiknya adalah dengan lebih banyak berlatih juga. Lebih banyak berlatih, lebih banyak diberi kesempatan teman-teman UMKM itu untuk mereka mempresentasikan produknya atau bertemu dengan teman-teman UMKM yang lain, saling bercerita, saling ya istilahnya kalau teman-teman gini ya, storytelling dong tentang ini. Cuman gitu aja sih sebenarnya, itu penting banget. Baik. Yuk kita lanjut kembali, belajar bareng share UMKM naik kelas ya. Dan hari ini kita bersama Mbak Tanti Ari ngobrolin soal public speaking. Biasanya seru banget memang karena pasti akan banyak cerita-cerita menarik. Tapi itu nanti kita simpan di bagian nanti aja dulu ya. Banyak soalnya cerita menariknya banyak. Sukses story dan unsukses story juga pasti ada. Tapi kemudian kalau kita hari ini kita memang waktu kita terbatas banget, jadi kita tidak mungkin bisa membahas detail secara mendalam satu poin demi poin. Tetapi yang kita coba untuk tampilkan itu adalah hal-hal yang umum lah ya, mengatasi kegugupan. Sekarang kebanyakan orang juga ketakutan gitu ya. Ada rasa takut grogi, takut salah, takut apa ketika mereka harus berbicara di depan umum. Bagaimana menurut pengalaman Anda, apa yang harus diperhatikan Mbak Tanti? Kalau grogi itu pasti teman-teman akan merasakan itu di menit-menit awal gitu ya. Menit-menit awal, biasanya kayak begitu. Iya. Jadi kita sampaikan juga kepada teman-teman bahwa itu sesuatu yang manusiawi dan memang harus dihadapin gitu ya. Iya kan, harus dihadapin. Jadi nggak mungkin kita ngabaikan rasa ketakutan itu. Tapi minimal teman-teman bisa mengatur emosi, bisa mengatur rasa grogi itu dengan cara-cara, kan tiap orang beda Mas. Tiap orang pasti akan punya tips dan trik yang berbeda untuk mengatasi kegugupan itu kan. Nah itu dikembalikan lagi ke teman-teman. Jadi bagaimana kita berusaha untuk menenangkan diri ya. Kalau saya biasanya itu saya akan ada di backstage sekian menit gitu, saya akan afirmasi biasanya gini, dan ini bukan penampilan kamu pertama gitu ya. Iya kan? Itu cara saya biasanya. Nggak tahu kalau Mas Rudi biasanya seperti apa nih? Ya Kak, saya menggarisbawahi apa yang tadi kita sempat diskusikan di awal-awal bahwa persiapannya matang itu akan sangat membantu. Karena kita tahu kita ini akan melakukan apa, kepada siapa,
dan bagaimana caranya itu kan biasanya kita sudah, kalau persiapan kita oke, udah pasti ya, udah pede ya, udah pede duluan. Tadi juga kita sempat ngobrol, nggak ada cara lain kalau saya menambah latihannya Tanti menjadi 5, karena kalau kepanjangan juga nanti capek ngomongnya, latihan, nggak ada cara lain itu. Kemudian juga yang penting adalah ya itu tadi yang Tanti bilang, fokus ya. Kita harus fokus ya, benar fokus ya? Memang harus fokus. Fokus sama apa yang akan kita sampaikan, bukan fokus sama apa yang terjadi dengan diri kita. Itu biasanya teman-teman terlalu fokus sama ketakutan, fokus sama groginya itu tadi. Dan satu lagi mau saya ingat, biasanya kita itu selalu fokus pada takut salah gitu. Iya betul. Dan semakin Anda fokus pada takut salah, semakin salah. Semakin besar. Itu kemungkinan salah semakin besar gitu Padahal audiens kita belum tentu mengingat kesalahan kita itu sepanjang acara. Tapi kita sendiri aja udah aduh rek salah rek, ya apa rek, aduh mati aku gitu kan ya. Padahal enggak lah. Tetap aja fokus pada itu. MC sekaliber apapun itu pasti pernah melakukan kesalahan itu gitu ya. Gitu ya, benar ya. Gitu, tiba-tiba aja blank, barusan apa ya ini yang mau disampaikan gitu ya. Tapi itu tadi kalau ikutin saran dari Mas Rudi, latihan, saya rasa semakin cepat kita bisa mengkonter itu. Apalagi kalau kami berdua ini punya basic sebagai penyiar radio yang memang dilatih untuk ngomong di depan orangnya nggak jelas. Kita ini didengerin apa enggak gitu ya. Didengerin kita apa enggak? Ketawa-ketawa sendiri kadang gitu ya. Tapi berusaha untuk menciptakan kayak theater of mind bahwa di depan kita emang ada orang yang mendengarkan dan antusias sekali dengan apa yang kita sampaikan. Gitu. Dan menurut saya Mbak Tanti dan sahabat UMKM, kelebihan kami yang ada di radio ini kan apa? Karena kita just audio, karena kita cuma suara, berarti kita harus mengatur betul bagaimana pernafasan kita, bagaimana artikulasinya harus jelas, intonasi, seperti itu, ritmenya juga gitu ya. Nggak tiba-tiba, kadang ya yang sering saya jumpai di teman-teman UMKM itu Mas Rudi, itu ritmenya. Jadi di awal pada waktu mereka memperkenalkan diri, memperkenal produknya itu udah asik gitu kan. Tapi semakin ke belakang semakin lambat, temponya semakin lambat gitu. Betul. Nah, itu kan otomatis juga akan mempengaruhi audiens gitu. Kok gini sih gitu. Padahal itu yang harus dijaga. Betul. Itu yang selalu kita sampaikan. Jadi agar dari awal sampai akhir itu dengan tempo yang sama dan kalau bisa itu semangat gitu ya. Jadi teman-teman yang mendengarkan juga kan beda. Makanya kayak kita sekarang kita di radio siang gitu kan, kita pasti akan membayangkan pendengar kita di luar sana lagi istirahat, tidur, nggak pengen diganggu gitu ya. Tapi kalau kita siarannya juga males-malesan. Betul. Bener kan gitu ya. Betul. Dan satu lagi karena kita just audio, kita itu selalu diajari oleh senior kita dulu itu apa yang diistilahkan sebagai smiling voice. Itu penting. Itu penting sekali. Jadi ada satu juga ini Mas Rudi juga ngingetin saya, teman-teman itu perlunya smiling voice itu kayak gitu. Karena begitu kita senyum aja, itu audiens sudah merasa sesuatu yang ini atmosfernya udah beda gitu kan ya. Sekarang kita mau memperkenalkan produk ayam geprek misalnya ya. Tapi kita ngomongnya cara-cara menyampaikannya itu dengan datar, lempeng gitu kata anak sekarang ya. Iya, misalnya gini, oke, inilah ayam geprek buatan saya, dijamin pasti enak. Jadi silakan. Orang nggak percaya apakah itu emang benar-benar enak gitu ya. Ekspresif dengan voice yang smiling gitu. Oke, inilah ayam geprek saya. Wow, kayak gitu. Kita jadi lapar kan? Ingat muda-muda dulu ya. Saya masih muda, Mas. Oh, masih muda. Berarti saya udah tua ya. Oke. Tapi saya nggak bilang Mas Rudi udah tua ya. Enggak lah, saya nggak mau tua karena menolak tua ya. Biar awet muda begitu. Kira-kira kayak begitulah ya. Kita memang keterbatasan waktu ya. Tetapi sahabat UMKM ada insight menarik yang Mbak Tanti dan teman-teman mentor di Barto and Friends itu dapetin ketika pelatihan public speaking ini disampaikan untuk pelaku-pelaku UMKM menjadi binaannya Rumah UMKM dan Barto and Friends ya. Ada success story apa gitu? Yang menarik apa Mbak Tanti? Ada. Jadi misalnya teman-teman UMKM itu dari yang nggak pede terus di drill sama para mentor untuk public speaking, akhirnya wow keren gitu. Jadi ada cerita-cerita dari batch sebelumnya, karena sekarang kita ada di jalan di batch 7 dan 8 ya. Jadi batch sebelumnya ada batch 6, itu ada salah satu juga teman kita produknya
ini Mas, jahe merah. Ya, jadi jahe merah. Itu awal dulu itu nggak berani, nggak pede. Nggak pede ya. Ngomong di depan orang gitu pasti ada belibet getaran gitu ya? suara. Oh, Kita nggak ngomongin belibet dulu ya, bergetar dulu untuk menyampaikan selamat siang, assalamualaikum, saya Tanti. Misalnya itu udah getar gitu ya? ya, benar. Ketemu juga kan waktu grand class public speaking kan. Jadi di depan udah pegang ini udah gini ya. Tangannya udah tremor ya, kayak gitu ya. Tapi setelah mengikuti pelatihan public speaking di Barto and Friend, malah mereka ketagihan. Mereka banyak yang minta, ayo dong dibikinin kelas yang lebih spesifik lagi khusus untuk public speaking kayak seperti itu karena memang kalau kita belajar public speaking nggak bisa dengan siswa yang banyak ya Mas ya. Betul. Jadi memang harus fokus katakanlah 10 sampai 15 orang maksimal gitu ya. Jadi kita bisa fokus, bisa lebih detail untuk mengajarkan itu dan lagi materi-materi public speaking juga banyak gitu kan ya. Banyak banget gitu ya. Teknik-teknik yang harus kita ajarkan. Nah, itu baru di lapisan awal aja mereka udah seneng gitu ya. Ayo dong dibikinin lagi dong ya. Terus habis itu kita bikinin lagi, ternyata udah berani Mas. Dan lucunya ini kita sendiri amazing ya. Semuanya kembali lagi ke teman-teman ya. Kalau teman-teman mau belajar ya kan, teman-teman akan terus berlatih. Nah salah satunya si ini namanya Mbak Diana ini ya. Jadi pada waktu dulu awalnya Mbak Diana yang nggak berani ngomong di depan orang, ini sekarang Mbak Diana justru berani berbicara di depan teman-teman komunitas UMKM yang ada di lingkungannya beliau gitu. Waduh, itu seperti itu. Kelihatannya sederhana, tapi itu kan buat yang bersangkutan sudah one step ahead yang luar biasa. Iya, gitu jadi dari Mbak Diana bercerita tentang bagaimana awalnya beliau yang seperti ini, nggak berani, takut, grogi, harus ngomong apa, udah ngomong tapi dia sendiri merasa bahwa apa sih yang tak omongin ini kok bulat aja dari sini ke sini lagi gitu ya. Sampai pada akhirnya dia punya percaya diri yang kuat untuk bisa berbagi cerita tentang pengalamannya dia belajar di rumah UMKM bersama Barto and Friend. Itu dia sampaikan dan kabar gembiranya ini the true story sahabat-sahabat UMKM. Kabar gembiranya itu secara bisnis juga Mbak Diana sekarang cukup bagus. Omsetnya cukup bagus ya, bahkan bayar dia yang sempat gagal di awal-awal karena kemampuan public speaking yang kurang terasa itu, so far sekarang katanya Malaysia, Brunei udah masuk gitu. Saya malah belum dapat infonya ini. Cuman saya dapat info terbaru ini produk-produk Mbak Diana tidak hanya ada di Surabaya sekarang. Sampai ke Jogja loh. Sampai ke Jogja. Katanya sih kalau yang ke luar itu sudah berhasil. Masya Allah ya. Alhamdulillah ya. Artinya ini apa? Kalau cerita-cerita sukses from zero to hero kayak begini ini kita harapkan tidak dimaknai secara sederhana oleh para pelaku UMKM karena ini tentu perlu effort. Betul. Ya. Karena menurut saya nggak ada mentor yang bisa merubah kemampuan public speaking Anda kecuali Anda sendiri meyakini bahwa Anda bisa dan Anda melakukannya. Betul. Mbak Tati, apa tips yang ringkas saja sebagai closing statement dari sedemikian pendeknya mungkin nambah lagi satu episode ya. Boleh ya. Nanti kita minta ke Siar ya. Ya bagian kedua gitu ya. Betul. Siar senang, Merkuri senang, kita happy ya. Oke, mungkin itu tadi ya persiapan materi product knowledge, latihan, terus tadi kenalin juga audiensnya ya. Teknik boleh kita tambahkan juga. Jadi semakin banyak jam terbang, jangan seperti itu aja deh cara kita berpresentasi gitu ya. Kita juga harus meningkatkan teknik presentasi kita kan dengan cara belajar vokal kayak gitu. Terus yang pasti jangan lupa ini ya untuk teman-teman itu harus menghargai diri sendiri. Iya, kadang-kadang kita itu terlalu insecure dengan kemampuan kita gitu ya. Jadi kadang kalau kita bisa menghargai orang lain dengan baik, kenapa kita nggak bisa menghargai diri kita jauh lebih baik. Nah, betul seperti itu. Karena itu sangat membantu untuk kepercayaan diri kita tampil di depan publik ya. Betul sekali. Tidak menjawab semua rasa ingin tahu Anda karena keterbatasan waktu, tapi silakan untuk Anda DM ke Instagramnya Rumah UMKM 96. Ada Mbak Tanti, ada Mbak Lucy, ada teman-teman yang lain juga di sana. Untuk Anda bisa, terutama untuk Anda yang di Surabaya ya, karena pelatihan kita khususnya ini ada di Surabaya. Anda yang di Surabaya, Anda ingin pelatihan-pelatihan, monggo silakan.
Ya, Mbak Tantiari, terima kasih banyak ya. Sama-sama Mas Ngobrolnya Rudi. luar biasa. Nanti kita ngobrol lagi ya. Oke, pasti. Saya Rudi mohon pamit. Kita ketemu dalam episode selanjutnya.